Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang mengelola sumber daya manusia. Nama saya Sheila Amelia Putri, NIM B300220155. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Putri dengan NIM B300220156. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Alfarisi Setiawan dengan NIM B330220157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janal Arifin dari kelompok 4, NIM B300220158. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ardiana dengan NIM B300220159. Perkenalkan, nama saya Khairi Fira Azila, NIM B300220160. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu manajemen SDM adalah desain dan penerapan sistem formal dalam organisasi untuk menjamin penggunaan keahlian secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen SDM meningkatkan kontribusi produktif para karyawan secara strategis, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Proses manajemen SDM. Mengapa manajemen SDM itu sangat penting? Yang pertama, sebagai salah satu sumber competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Yang kedua, sebagai alat strategis yang penting. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi sangat berpengaruh pada manajemen SDM karena perubahan lingkungan bisnis akan memiliki dampak langsung pada operasional perusahaan. Yang kedua yaitu hukum dan aturan pemerintah. Membatasi kerahasiaan proses rekrutmen, promosi, dan pemberhentian karyawan secara serikat pekerja. Yang ketiga yaitu organisasi yang mewakili kepentingan karyawan melalui collective bargain atau negosiasi masalah gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Yang keempat yaitu tren demografi, di mana proporsi tenaga kerja dengan usia yang berbeda-beda membuat perusahaan harus beradaptasi dalam organisasi dan pengelolaan SDM agar tujuan perusahaan tetap dapat dicapai. Untuk selanjutnya yaitu proses manajemen SDM. Proses manajemen SDM berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan SDM, perekrutan dan pengurangan selektif, orientasi pelatihan, dan manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan serta pengembangan karir. Fungsi proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan perusahaan memperoleh calon karyawan yang kompeten. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, memastikan perusahaan mempertahankan karyawan yang kompeten dan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Dilakukan perekrutan dan pengurangan. Lalu, melakukan penyelesaian, selanjutnya identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten, lalu dilakukan orientasi dan pelatihan, lalu karyawan yang mudah beradaptasi dan kompeten dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten. Selanjutnya dilakukan manajemen kinerja, kompetensi dan tunjangan, lalu pengembangan karir, dan yang terakhir yaitu karyawan yang kompeten dan kinerja tinggi yang mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya, mengelola sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer HRD memastikan bahwa keadaan perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat. Karyawan yang bisa bekerja dengan efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu, yang pertama, menilai kondisi sumber daya manusia saat ini. Dalam menilai kondisi sumber daya manusia saat ini, kita harus menganalisis ketersediaan sumber daya manusia, job description,
dan job specification. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara supply dan demand karyawan serta mengetahui faktor-faktor staffing. Berikutnya ada persediaan SDM. Yang pertama, job analysis. Analisis pekerjaan penilaian yang mendefinisikan pekerjaan dan perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Yang kedua, job description, yaitu pernyataan tertulis atas apa yang harus dilakukan pemegang pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan mengapa pekerjaan itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, ada job specification, yaitu pernyataan tertulis kualifikasi minimum yang harus dimiliki untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan sukses. Perekrutan dan direkrutmen. Perekrutan adalah proses mengidentifikasi dan menarik pelamar yang berkualitas bagi perusahaan. Perekrutan online dapat dilakukan melalui internet, misalnya website perusahaan. Ada direkrutmen adalah proses mengurangi kelebihan SDM di perusahaan. Selanjutnya, opsi direkrutmen. Opsi direkrutmen ada 7. Yang pertama, pemecatan, yaitu pemberhentian permanen serta tidak sukarela. Yang kedua, PHK. PHK yaitu pemberhentian temporer secara tidak sukarela, bisa dalam tempo beberapa hari atau bertahun-tahun. Yang ketiga, ada atrisi. Atrisi adalah tidak memenuhi lowongan kerja yang tercipta dari pengunduran diri secara sukarela atau pensiunan biasa. Keempat, transfer. Transfer adalah memindahkan karyawan secara lateral atau ke bawah. Kelima, pengurangan jam kerja, yaitu mengurangi jumlah jam kerja karyawan per minggunya. Keenam, ada pensiun dini. Pensiun dini yaitu memberikan insentif kepada karyawan senior dan yang lebih tua untuk mengambil pensiun sebelum tanggal pensiun normal mereka. Yang terakhir ada berbagi tugas. Berbagi tugas yaitu karyawan berbagi satu posisi secara purba waktu. Seleksi karyawan. Seleksi adalah proses menentukan pelamar mana yang jika diterima akan sukses menjalankan tugasnya sesuai standar organisasi, dengan tujuan untuk memastikan kandidat yang tepat. Role dalam seleksi dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu menolak kesalahan atau kelemahan bagi pelamar yang punya potensi untuk berhasil. Yang kedua, menerima kesalahan bagi pelamar yang gagal. Berikut adalah alat seleksinya. Yang pertama, form aplikasi. Yang kedua, tes tertulis. Ketiga, tes simulasi kerja. Keempat, interview. Kelima, investigasi latar belakang. Dan yang terakhir, tes kesehatan. Lanjutan pembahasan seleksi karyawan. Form aplikasi. Kelebihan: digunakan semua perusahaan atau lembaga. Data berupa CV yang bisa diverifikasi atau dicocokkan. Bisa digunakan untuk prediksi kinerja karyawan. Tes tertulis. Jenis tes: intelijensi, seberapa pintar Anda. Aptitude: apakah Anda bisa belajar untuk melakukan suatu pekerjaan. Attitude: bagaimana perasaan dari sikap Anda tentang suatu hal. Ability: bisakah Anda melakukannya sekarang. Interest: apakah Anda ingin melakukannya. Kekurangan atau weakness: kurangnya ketertarikan antara soal tes dengan skill yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Tes simulasi digunakan untuk menguji kemampuan kandidat dalam kondisi pekerjaan yang sesungguhnya menggunakan skill yang diperlukan dan menunjukkan mereka mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hasil keputusan seleksi sebagai berikut. Menyediakan informasi dan pelatihan bagi karyawan. 1. Orientasi. Memperkenalkan lingkungan dan key persons dalam organisasi sehingga karyawan mendapatkan informasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk dapat beradaptasi di lingkungan barunya. Ada 2 jenis orientasi. 1. Orientasi unit. 2. Orientasi organisasi. 2. Pelatihan. Pelatihan diperlukan karena situasi kerja dan dinamika bisnis yang berubah sehingga pengetahuan beradaptasi sehingga tujuan perusahaan tetap tercapai.
Ada dua jenis training. Satu umum yang biasa mempelajari skill komunikasi, aplikasi dan programming, customer service, sales skills, technical skills, executive and management skills. Dua spesifik yang biasa mempelajari kreativitas, leadership, public speaking skills, etika, team building, etc. Manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja digunakan oleh perusahaan untuk menilai apakah karyawan telah bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses penentu standar kinerja dan penilaian kinerja karyawan. Beberapa metode penilaian kinerja diantaranya dengan yang pertama esai, yang kedua MBO, Management by Objective, yang ketiga penilaian 360 derajat. Jenis kompensasi dan tunjangan. Yang pertama ada gaji, yang kedua gaji dan tunjangan, yang ketiga insentif, yang keempat gaji berdasarkan skill, yang kelima bonus. Terdapat 3 jenis cara perusahaan dalam menentukan pemberian gaji dan benefit. Yang pertama, sistem berbasis pekerjaan atau industri, job-based or industry-based pay system. Faktor yang mempengaruhi gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan berdasarkan pekerjaan atau jenis industri, job-based or industry-based pay system. Yang kedua, sistem gaji berbasis keterampilan, skill-based pay system, adalah memberikan gaji dan tunjangan berdasarkan skill yang dimiliki karyawan. Pada perusahaan dengan sistem penggajian ini tidak memperhatikan jenjang jabatan atau titel. Yang ketiga, sistem gaji variabel, variable pay system, yaitu perusahaan yang memberikan gaji dan tunjangan berdasarkan kinerja. Berdasarkan bagian tersebut, faktor yang mempengaruhi gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan dalam sistem gaji berbasis pekerjaan atau industri ada 9. Di antaranya, yang pertama yaitu masa kerja dan kinerja karyawan, yaitu pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan masa kerja dan kinerja. Yang kedua yaitu ada jenis pekerjaan yang dilakukan, merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan jenis pekerjaan, apakah membutuhkan keterampilan yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada jenis bisnis yang merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan jenis industri. Misalnya industri minyak dan gas yang mempunyai standar upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis industri lain. Yang keempat yaitu adanya serikat pekerja, yaitu pemberian gaji dan tunjangan dengan memperhatikan apakah karyawan perusahaan tersebut tergabung dalam serikat pekerja atau union. Yang kelima yaitu ada padat karya, yang merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan jenis industri, apakah padat karya atau padat modal. Yang keenam yaitu ada filosofi manajemen, merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan filosofi perusahaan terhadap sistem upah dan tunjangannya. Yang ketujuh yaitu ada letak geografis, merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan lokasi suatu perusahaan. Yang kedelapan yaitu ada keuntungan perusahaan, merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan pada umumnya. Yang terakhir yaitu ukuran perusahaan, merupakan pemberian gaji dan tunjangan berdasarkan ukuran perusahaan. Umumnya, semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin beragam pula insentif dan bonus yang diberikan. Isu terkini yang biasanya dialami dalam manajemen HRD diantaranya adalah yang pertama yaitu mengatur PHK yang dapat dilakukan dengan cara membuka jalur komunikasi yang jujur, memberikan dukungan bagi karyawan yang di PHK, dan juga memberikan konseling bagi karyawan yang masih bekerja di perusahaan. Yang kedua, yaitu mengatur keragaman dalam lingkungan kerja, dapat dilakukan dengan cara memperluas kesempatan kerja bagi semua suku, etnis, dan agama, memastikan seleksi tanpa diskriminasi, dan juga memberikan masa orientasi dan training yang efektif. Yang ketiga, yaitu pelecehan seksual. Hal ini dapat terjadi karena adanya lingkungan yang tidak kondusif dan juga adanya tindakan yang tidak pantas dilakukan di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu adanya hubungan romantis di tempat kerja.
Hal ini bisa menjadi sumber terjadinya pelecehan seksual. Yang kelima, yaitu work-life balance, dapat diatasi dengan cara memberikan tunjangan bagi keluarga untuk mendorong kinerja, adanya tempat penitipan anak di kantor, camping untuk keluarga karyawan, adanya waktu kerja yang fleksibel, adanya cuti, dan juga pembagian kerja atau job sharing. Yang keenam yaitu mengendalikan biaya SDM. Yang pertama yaitu biaya kesehatan untuk karyawan dapat dilakukan untuk mendorong gaya hidup sehat, program olahraga, dan juga mengenakan denda bagi karyawan dengan gaya hidup yang tidak sehat, serta biaya pensiunan bagi karyawan untuk mengurangi tunjangan pensiun atau sama sekali tidak memberikan pensiun. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di suatu perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional-profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Adapun tujuan dari penerapan manajemen sumber daya manusia itu sendiri, yaitu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif, serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja karyawan, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan organisasi.